Selamat sore teman-teman. Baik, kita mulai ya untuk market update kita ya. Hari ini tanggal 13 Agustus 2025 ya. Baik, kita lihat ya indeks kita ya, indeks harga saham gabungan kita review aja. Ini udah naiknya udah mulai buru-buru. Salah satu penyebabnya itu adalah teman-teman pasti sudah tahu lah ya, di mana kita mengantisipasi adanya pemotongan suku bunga yang akan terjadi di bulan September. Jadi tanggal 17 masih sekitar 35 harian ya. Tetapi teman-teman bisa lihat ya, market sudah memprice in. Jadi ini untuk pemotongan suku bunga 96,2% itu pasti jadi di bulan September. Ya karena ini kan gongnya ya. Dari kemarin-kemarin teman-teman bisa lihat ya, satu bulan yang lalu cuma 57%. Ya, kemudian seminggu yang lalu sudah mencapai 94%. Kemudian hari ini 96%. Salah satu penyebabnya itu adalah koreksi atau revisi dari eh, jumlah tenaga kerja ya, itu adalah salah satunya. Nah, kemudian kemarin itu diperkuat oleh inflasi. Kita lihat ya, tingkat inflasi di US itu ya, hampir boleh dibilang seperti ekspektasi ya, seperti perkiraan. Jadi tidak apa namanya yang namanya tarif-tarif itu kelihatannya tidak terlalu mempengaruhi pergerakan inflasinya. Jadi karena itulah makanya kenapa market memprice in itu lebih tinggi lagi. Nah, bahkan hari ini tanggal 13 ya, besok tanggal 14, besok berarti ya. Besok tanggal 14 itu ada inflasi di tingkat produsen ya, di tingkat produsen. Jadi kalau perkiraannya memang akan ada kenaikan, tapi kita mau lihat apakah data inflasi di tingkat konsumen itu sama dengan tingkat produsen. Karena produsen kan yang mengimport kan, jadi kita bisa tahu kira-kira di tingkat produsen itu benar-benar ada kenaikan harga apa tidak. Ya, kalau di sini perkiraan yang kesepakatannya akan naik 2% ya. Jadi kalau dia naik ya berarti masih netral ya. Artinya masih wajar-wajar saja ini ceritanya pergerakannya. Jadi kalau dia masih wajar-wajar saja ya ini kan apa namanya untuk penurunan suku bunga kelihatannya tidak akan terlalu ini ya, tidak terlalu akan terlalu banyak efeknya. Jadi artinya tanggal 17 September berarti kurang lebih hampir satu bulan kemudian nanti itu berarti kita pastikan akan ada penurunan suku bunga. Nah, market itu mencoba untuk memprice ini tuh. Karena kalau the Fed sudah mulai menurunkan suku bunga, berarti ada peluang juga Bank Indonesia juga akan menurunkan suku bunganya lagi. Jadi kalau Bank Indonesia akan menurunkan suku bunganya lagi, teman-teman bisa lihat ya, perbankan, properti kemarin dan hari ini sudah mulai bergerak. Ya, sudah mulai bergerak. Bahkan yang saham-saham yang lain itu juga semua sudah cenderung untuk kelihatannya udah mulai siap-siap untuk bergerak ya. Karena itulah makanya kita mungkin harus mengubah sedikit strateginya kita dari yang tadinya menunggu pullback, ya menunggu pullback di area-area golden zones itu. Nah, ini menjadi buy on breakout. Ya, buy on breakout. Jadi artinya kalau teman-teman lihat daerah-daerahnya, contoh misalnya kita lihat yang itu ya, yang properti ya. Properti itu harusnya untuk beberapa properti itu memang harusnya kita sudah punya barangnya ya. Contoh misalnya kayak sebentar, ini kenapa ini? BSDE misalnya ya. Ini BSDE kebetulan saya masih punya barangnya. Jadi dia pullback ke arah Golden Zone. Jadi ini memang ada peluang untuk dia pullback ya, dan itu sudah terjadi pullback. Nah, karena itulah kalau teman-teman tidak dapat di area pullback, mau nggak mau teman-teman harus ngambil di daerah breakout ya, di daerah breakout ini. Kalau kita ambil daerah pullback ini, kalau buat swing ini dikit lagi udah mau taking profit ya. Nah, kalau teman-teman nggak dapat di daerah pullback ya, tentu ya kita kita harapkan adalah ya, kita maunya adalah daerah pullback ya. Nah, kalau kita nggak dapat di daerah pullback, mau nggak mau kita harus ambil di daerah breakout. Oke, ya dia dia kalau dia breakout ini ada konfirmasi LPS ya. Betul ya. Nah, ya jadi ada konfirmasi LPS. Teman-teman tahu ya LPS berarti kan dia di fase C-nya sudah selesai, ini mungkin akan masuk ke dalam fase D. Di mana di daerah LPS ini itu akan terjadi minor uptrend untuk si BSD. Ini untuk BSD dulu ya. Nah, kalau BSD begitu, nah teman-teman bisa lihat ya hari ini CTRA itu breakout. Ya nih, CTRA ini juga kalau teman-teman tunggu CTRA di Golden Zone kan dia nggak sampai pullback ke situ kan, dia cuma pullback sampai ke 38 doang.
Oh, ini saya udah buang ya, sekitar 32-an ya. Nah, itu dia udah nggak sampai, ini sampai 50% pun tidak sampai ya. Nah, kalau tidak begitu, artinya ya teman-teman mau nggak mau harus buy on breakout. Ini saya buang dulu ini ya. Nah, berarti teman-teman buy on breakout nih. Contoh kayak hari ini. Ya, volumenya confirm nggak tuh? Ya, volumenya confirm ya untuk buy on breakout. Oke, ini ya, ini ambil sebuah contoh ya. Jadi kalau teman-teman buy on breakout, ini hari ini mungkin besok masih bisa ya. Besok hari apa ya? Besok hari Kamis ya. Masih Kamis. Ya, ini ya. Jadi kita bisa ubah strategi kita. Contoh misalnya kalau teman-teman sudah punya alam sutra, berarti kan ini mau ngomong hold ya. Ya, oke, ini udah nggak usah confirm lagi. Ini teman-teman bisa lihat dia naik, kemudian ambil yang daily. Nah, ini dia naik, kemudian habis itu dia pullback ya ke 61,8. Ini daerah situ 61,8, terus habis itu sudah nggak turun lagi. Jadi artinya teman mau nggak mau harus buy on pullback, buy on breakout. Ya, ini untuk properti. Tapi ingat ya, jangan dikejar, jangan mentang-mentang oh nanti ada price in untuk itu, kemudian habis itu masuknya sembarangan. Kalau tidak ada setup, nggak usah masuk. Kalau dia ada setup sesuai dengan apa yang menjadi setup teman-teman, nah baru teman-teman masuk di situ. Jadi nggak perlu dikejar. Ya, ini contoh misalnya kayak Alam Sutra nih. Saya mau buy on breakout. Ini kan sebenarnya masih bisa buy on breakout. Ya, di eh, 172. Tentu ya kalau buy on breakout ya kita pasti akan dapat harga yang lebih mahal. Ya, artinya ya, resikonya pasti ada kalau misalnya dia setelah dia breakout ternyata nggak jadi, kemudian dia pullback kembali. Kemudian dia mungkin dia akan turun kembali ya. Itu resiko buy on breakout. Memang paling enak itu adalah buy on pullback. Tetapi misalnya kalau tidak dapat karena kondisi seperti ini marketnya, ya kita mau nggak mau ambil yang buy on breakout. Ya. Oke, nah ini Sutra juga teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah yang merah itu 200, yang biru itu adalah 50. Jadi dia udah mulai crossing. Ya, 50 ke 200 kalau dia udah mulai crossing, sebenarnya itu sudah memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa ini kelihatannya akan ada pergerakan yang lebih lebih agresif lagi ke depannya ya. Oke ya, kemudian habis itu kita lihat yang satunya lagi adalah Pewon. Ini Pewon ya, dia udah pullback ya, sebenarnya dia udah ke 61,8, sudah di daerah situ, udah beberapa kali daerah situ. Nah, tinggal kalau misalnya itu nggak dapat di daerah situ, ini ada nggak daerah breakoutnya? Ya, kalau daerah breakout kelihatannya akan cukup tinggi ya, P1 ya. Ya, mungkin teman-teman bisa ambil di daerah yang dekat-dekat aja, dekat-dekat 61,8 atau mungkin di daerah dekat Golden Zones. Ini kan sudah naik nih. Ya, masih ada peluang untuk dia turun nih kalau untuk P1 ya. Kenapa? Karena di sini ada EMA 200 dan kelihatannya dia masih menolak untuk naik ya. Hari ini ya, teman-teman bisa lihat ini shadow kan. Ini shadow kan, padahal volumenya begitu tingginya. Jadi dia masih belum 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 berhasil break ke atas EMA eh, 200. Jadi ya kita masih mungkin masih akan lihat ada peluang untuk dia ya seenggaknya dia turun dikit lah ya. Ya, kalau EMA 200, oh ya nih ya. Nih, itu memang kalau misalnya lihat ya, kalau dia bisa besok ya, besok kalau dia bisa ada di atas EMA 200 mungkin teman-teman bisa cicil-cicil dulu ya, cicil-cicil buy dulu ya. Ini kan ini nih Golden Stones-nya udah nggak kepake ya karena dia udah pullback ke daerah situ. Jadi kalau nanti ini mungkin ada sedikit pullback balik, ya, pullback balik aja ya, balik ke berapa ini 370 di EMA 2, EMA 50 dan EMA 20 di situ, ya mungkin teman-teman masih bisa ambil di daerah situ. Ya, ini artinya kita mau nggak mau harus merubah strategi dari yang tadinya kita tunggu di pullback. Kalau ini kan sebenarnya pullbacknya udah kelar ya. Ya, dia udah pullback ke situ, kemudian udah kena. Ya, jadi artinya ya apa ya, dengan sendirinya teman-teman sebenarnya udah punya ini barang ya. Nah, kalau nggak dapat, ini lihat besok itu ada pullbacknya nggak? Kalau dia bisa pullback saja ke daerah sekitar 370, ini moga-moga dapat ya.
ke daerah sekitar 370, 372 ya. Nah, mungkin bisa bisa collect daerah situ lebih murah. Ya, lebih murah. Kalau tidak, ya berarti mau nggak mau teman-teman lebih baik lihat lagi saham yang lain. Contoh misalnya kemarin kita bilang Kija ya misalnya. Ya, Kija, oh, Kija juga nggak turun-turun ya. Ya, nih kalau nggak coba kita lihat SSIA. SSIA, nah ini juga masih turun ya, tapi nggak tahu nih apakah nanti dia juga akan ikut dengan apa properti yang perumahan ya atau enggak dia masih akan terus turun. Ya, teman-teman tinggal sesuaikan dengan setupnya. Ya, kalau yang sekarang yang mungkin kita lihat itu adalah yang sektor perumahan karena sektor perumahan lebih sensitif dengan suku bunga dibandingkan dengan sektor industri ya. Kalau industrinya apa ya teman-teman tahu lah ya industri ya dia mungkin lebih gampang untuk mendapatkan apa kredit usaha kan biasanya lebih kecil bunganya ya kan dibandingkan dengan ini jadi ya otomatis ya nggak terlalu inilah ya nggak terlalu berdampak-dampak banget ya paling ya kalau misalnya kita lihat ya untuk yang kredit perumahan ya apa kredit yang lahan lahan usaha ya paling mereka kalau misalnya dapat kredit ke ada penurunan suku bunga ya mungkin juga akan berpotensi untuk dapat dapat ini ya dapat penurunan suku bunga kreditnya ya kita harapkan kan gini ya Bank Indonesia menurunkan suku bunga otomatis itu juga berdampak pada dunia usaha kan. Ya, jadi kalau dunia usaha terdampak, ya artinya ada penurunan suku bunga kreditnya, mereka lebih berani ya dalam tanda petik mereka lebih berani untuk mengambil kredit buat ekspansi dibandingkan dengan kalau misalnya em, suku bunga nggak turun, ya ekonomi tidak baik-baik saja. Jadi ya mereka pasti akan em, apa ya was-was ya. Nah, pasti nanti ya teman-teman pasti nanti akan bertanya lagi. Lah, ini indeks begini ya. Oh, kenceng banget ya. Tapi keadaan ekonomi tidak seperti itu. Ya, pasti akan membandingkan lagi seperti itu ya. Teman-teman, mungkin saya udah pernah bicara mengenai apa yang kita sebut sebagai leading indikator dan lagging indikator ya. Nah, indeks harga saham gabungan itu adalah salah satu leading indikator di dalam melihat perekonomian 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya, bagaimana optimisme pasar untuk melihat bagaimana 3 sampai 6 bulan ke depan kira-kira perekonomian itu seperti apa. Ini yang dicerminkan oleh indeks ini, indeks harga saham gabungan. Kenapa? Karena ini masalah likuiditas. Jadi gini, kita teman-teman bisa membayangkan begini ya kita adalah smart money ya kita adalah smart money berarti kita yang punya uang kan lu adalah fund manager lu punya mungkin punya reksadana dan lain sebagainya lu butuh menyalurkan fund-fund atau dana-dana yang sudah ditaruh oleh oleh apa konsumen teman-teman oleh klien teman-teman untuk di di diinvestasikan benar nggak ya nah artinya teman-teman punya tanggung jawab yang besar untuk ngelola fund itu. Jadi kalau misalnya nih, gue dapet nih dana yang banyak nih, kemudian habis itu gue sembarangan sebarin dana itu invest ke sini sini sini, boleh nggak? Pasti tidak seperti itu kan. Nah, sebagai seorang fund manager, karena dia punya tanggung jawab untuk kita bilang untuk apa, menjaga mereka punya nama, ya otomatis mereka harus melakukan analisa kan. Ya, nah artinya dana itu tidak mungkin masuk, tidak mungkin inflow. Kalau mereka tidak yakin 3 6 bulan ke depan, ini ekonomi baik-baik aja. Betul nggak? Ya, ya kayak kemarin ya Pak Engki yang share ya mengenai inflow kan. Inflow kita sudah jauh lebih besar daripada outflow. Inflow dari asing itu sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan outflow. Kenapa asing itu berani inflow ke kita? Apakah dia nggak melihat apa ekonomi sedang tidak baik-baik saja gitu ya? Apa beras sekarang lagi nggak tahu hilang kemana gitu kan? Gara-gara kemarin disita yang oplosan itu kan? Ya, nah, lu nggak bisa membandingkan apa yang teman-teman rasakan di ground apa saat ini yang bilang makan tabungan dan lain sebagainya dengan apa yang dilihat oleh fund manager 3 sampai 6 bulan ke depan. Gitu ya. Kita boleh katakan oke lah memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tetapi ini kita melihat sedang ada apa namanya sedang ada perjalanan menuju kepada perubahan itu. Ya, kita lihat gini deh ya, kalau untuk data-data Indonesia memang agak-agak susah, tapi kita lihat yang di US.
Ya. Trump menaikkan pajak-pajak importnya kan. Pajak import 15% sampai 20% dia naikin kan. Ya, makanya dibilangnya sebagai perang tarif kan. Nah, apa yang didapat oleh Amerika? Dia dapat Amerika itu adalah adanya pemasukan. Kan import dia kenain pajak otomatis kalau misal memang walaupun dia warga negara mereka yang import mereka warga negara mereka yang bayar, tapi itu jelas-jelas menarik pemasukan ke dalam negeri mereka kan. Jadi makanya teman-teman bisa lihat ya, ada pemasukan dari pajak itu begitu tingginya. Memang itu nanjak sekali ya. Nanti saya share datanya di detail ya. Teman-teman bisa lihat, walaupun itu mungkin tidak bisa menutupi defisit, tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa ada peningkatan dari pendapatannya si US itu, negara US-nya itu kan. Nah, kemudian yang awal-awal orang bilang gini, oh kalau lu udah perang tarif, ini semua akan kena nih inflasi, apa ekonomi dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Ya, data-data yang menunjukkan itu ternyata tidak. Memang iya laporan untuk tenaga kerjanya turun ya. Tetapi yang kita lihat itu adalah Apple. Apple sampai berapa? 600 miliar ya. 600 miliar apa? Ya 600 miliar dia akan mulai membangun kembali pabrik di dalam negeri mereka. Kemudian kemarin ada ini ya yang big tech company itu kayak Nvidia, AMD, Intel segala macam sudah mulai nego dengan pemerintah di mana revenue mereka 15% akan diserahkan ke negara. Ya, sehingga ya dengan begitu chip-chip mereka bisa diekspor. Ya, bisa diekspor ke Cina dan sebagainya. Itu 15% loh. Jadi anggap 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 lah ya, misalnya revenue-nya si Nvidia itu sekitar 2 triliun deh. 15% dari dua triliun itu adalah 300 miliar. Ya, 300 miliar US dollar itu akan masuk ke dalam kas negara. Ya ini yang kita lihat ya, maksudnya gini, si Trump itu oke lah, memang nyentrik sekali ya. Pokoknya nggak bisa diem aja ya. Semua omongannya itu kadang-kadang ya bikin market ketar-ketir dan sebagainya kan. Tetapi yang kita lihat adalah perubahan dalam pendapatan revenue negara itu menjadi lebih baik gitu loh. Ya, ini yang kita walaupun tidak bisa menutupi defisit yang ada, tetapi jelas ini jadi berbeda gitu loh. Ya, kondisi sekarang jadi berbeda. Nah, artinya begitu perang tarif ini selesai, berarti mereka US itu punya buying power-nya itu mulai naik. Ini kan semua udah kelar nih. Oh, semua udah clear, semua udah jelas kan. Oke, gue kalau import dari Indonesia, maka gue udah siap-siap kena 19% gitu kan. Hitungan pengusaha sana, oke, masuk. Oke, udah, gue jalan. Karena udah pasti, udah fix gitu. Ya makanya pasar kan butuhnya adalah kepastian. Yang kalau yang nggak pasti-pasti itu makanya terjadi gejolak banget kan. Tapi kalau udah pasti, ya teman-teman bisa lihat pergerakannya itu akan seperti apa. Nah, ini kalau udah pasti, mereka udah ngitung nih. Oke, gue import dari Indonesia 19%. Ya, gue import dari Vietnam 20%. Gue import dari ini. Udah clear gitu loh. Pengusaha udah bisa ngitung. Nah, kalau dia udah bisa ngitung, berarti kan ada buying power mulai muncul dari negara itu. Nah, kalau buying power mulai muncul, bisa jadi itu berarti ada dunia usaha yang mulai bergerak. Nah, kalau dunia usaha mulai bergerak, artinya lapangan pekerjaan akan mulai pelan-pelan akan memperbaiki dirinya. Nah, begitu begitu ya, buying power dari US itu mulai naik, maka kita bisa ngarapin juga dari Cina, kemungkinan besar itu akan ada barang-barang yang mulai diekspor kembali ke US. Oke, nah hubungannya apa sama kita? Kalau Cina mulai ya pembangunan ekonominya, roda industrinya segala macam mulai berjalan, kita pasti kita yang diuntungkan. Karena mereka butuh sumber daya dari kita. Gitu kan itu ya kurang lebih ya. Jadi kenapa kita ngelihat US? Karena US itu memukul ekonominya Cina. Tapi kalau ini sudah pasti, ekonomi Cina udah mulai 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 naik kembali, ekspor udah mulai jalan kembali, maka ya kita juga akan diuntungkan. Karena mereka butuh bahan baku untuk memproduksi barang itu. Jadi roda industrinya sudah jalan, nah kita akan mulai lagi. Oke? Ya, jadi ya karena itulah makanya kenapa kita lihat terus US. Kenapa ya sekarang ya karena katalisnya itu dari situ. Begitu katalisnya kita udah kena, ekonomi Cina udah mulai jalan, kita juga bisa jalan gitu. Kalau
eh, Cina nggak jalan, US nggak jalan, kita juga nggak jalan. Karena negara negara tujuan ekspor terbesar kita adalah US sama Cina. Ya, Cina mungkin nomor satu, US nomor dua, ketiga itu adalah Eropa. Sebenarnya sih bukan bukan urutannya begini ya. Urutannya pertama adalah yang paling tinggi adalah Singapura, itu adalah negara tujuan ekspor kita yang pertama. Ya, kemudian habis itu nanti dari Singapura mereka mulai ya ke Cina lah, ke US segala macam. Ya urutannya harusnya begitu. Tapi ya kira di data yang resminya itu adalah kita ke US itu adalah yang nomor satu atau nomor dua, Cina itu adalah nomor dua atau nomor satu, ya. Kemudian ada Eropa dan seterusnya ya Asia Tenggara segala macam kan. Nah itu itu yang akan terjadi ya karena kalau teman-teman lihat ini ya, apa sih yang sedang diprasin oleh market padahal ekonomi kita kayaknya di apa di sekitar kita nggak baik-baik aja itu kurang lebih. Nah, makanya itu disebut sebagai leading indikator ya leading indikator ya kalau lu lihat begini berarti kan kita punya optimisme dalam 3 3 sampai 6 bulan ke depan ini kelihatannya akan agak sedikit membaik gitu. Tahun depan memang urusan tahun depan lah ya. Tapi seenggaknya ini udah mulai berjalan gitu. Ya, oke. Nah, karena teman-teman juga itu ya. Jadi ini sih mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang ya kalau yang belum tahu aja saya kasih tahu aja ya. Jadi ini share sebuah informasi. Jadi karena apa namanya ya dari kemarin kan saya mencoba untuk itu ya ngurutin semua semua saham dan semua sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ini yang kita lihat ya. Jadi ada satu pola. Pola ini kayaknya cukup stabil yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Ya, untuk saham-saham yang berhubungan dengan komoditas, either itu komoditas yang berhubungan dengan pertanian, komoditas yang berhubungan dengan mineral, ya, batu bara lah, nikel lah, tembaga lah, timah lah, dan seterusnya, ya, itu selalu akan muncul saham-saham bagger di situ. Saham-saham yang bagger, saham-saham yang multi bagger itu selalu akan muncul di sektor itu. Akan lebih mudah muncul di sektor itu. Ya, kenapa? Karena latar belakang negara kita adalah negara yang jualannya sumber daya. Yang jualannya itu adalah sumber daya alam kita. Lu mau lihat kayak CPO gitu ya. CPO kan kita udah punya beberapa bagger ya. Dari misalnya yang dulu itu ya adalah DSNG. Kemudian hari ini ada TAPG ya. Saya nggak tahu lagi kayak misalnya JARR itu bakalan jadi bagger apa enggak. Tapi itu mungkin kita udah lewatkan ya. Tetapi yang pasti adalah dari CPO aja kita sudah dapat dua bagger. Pertama adalah DSNG itu dulu. Kemudian habis itu cyclicalnya sekarang itu adalah TAPG itu kita udah pernah dapat. Kemudian kalau teman-teman flashback kembali ke belakang pada saat cyclicalnya batu bara, kita mungkin punya Indi. Kemudian habis itu di situ mungkin teman-teman juga mungkin sempat dapat yang namanya bumi walaupun akhirnya jadi gorengan ya. Kemudian habis itu Adaro dan sebagainya ya itu cyclical untuk batu bara ya. Kemudian habis itu cyclical untuk nikelnya sendiri kayak misalnya kita pernah dapat Harum ya, kita ada pernah dapat DKFT ya itu ya. Itu kurang lebih ya. Kemudian habis itu ada NICL terus oh ya kita masih juga pernah dapat RMKE ya dulu ya mengenai transportasi untuk si batu baranya kan itu ya. Kemudian habis itu teman-teman kalau lihat yang baru-baru ini kayak emas ya emas kita masih pernah dapat BRMS ya BRMS itu kan itu katalisnya kan udah clear banget ya kita pernah dapat itu kemudian habis itu mungkin teman-teman ada yang sempat dapat ITMG lah apa BSSR lah dulu kan ya. Ya itu adalah cyclical yang membuat beggar-beggar itu nongol. Ya beggar-beggar itu nongol di situ. Ya benar gak ya? Jadi kayaknya sepertinya ya, ini mungkin teman-teman mungkin bisa ngeliat pola-polanya akan jauh lebih mudah kita mencari beggar itu di daerah-daerah yang berhubungan dengan sumber daya. Ya akan jauh lebih mudah kita mencari beggar itu di daerah-daerah itu. Jadi ya artinya teman-teman mungkin udah mulai bisa melirik dari sekarang. Siapa tahu ada beggar lagi yang nongol. Ya kita udah dapat dua ya.
Ya, kita udah dapat dua, ada potensi yang mungkin akan jadi beggar. Ya, ada dua yang mungkin akan ada potensi untuk menjadi beggar, tapi ya nanti kita tinggal confirm untuk teknikalnya. Kemudian habis itu apakah tembaga, ya tembaga itu mungkin akan nongol lagi menjadi beggar. Terus habis itu yang mungkin yang kita lihat untuk kedepannya itu adalah bauxit ya. Bauxit ya di akhir kuartal keempat di 2026 itu mungkin akan jadi tahunnya bauxit. Ya, kalau sekarang ya mungkin tahun ini adalah tahunnya emas. Ya, nikel kan udah lewat. Jadi tahun ini adalah tahunnya emas. Emas juga udah selesai ya, beggarnya udah kelar. Kita mungkin akan lihat adalah tahunnya bauxit ya antara ethers itu di kuartal keempat ini atau nanti di 2026. Ya, jadi artinya eh, kita udah bisa memperhatikan. Nah, untuk saham tambang saya belum selesai. Itu benar-benar em, effort lumayan ya. Walaupun dibantu oleh ChatGPT. ChatGPT yang baru ini yang versi 5 kelihatannya lebih bodoh daripada yang 4 ya. Yang 4.5 ya. Saya pengen balik ke 4.5 tetapi eh, benar-benar dihapus sama sekali nggak bisa balik lagi ke 4.5. 4.5 itu lebih 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 pinter daripada yang 5 ini nih. Ya, kemudian habis itu memori saya semua kacau. Jadi ya nggak bisa terlalu cepet-cepet banget ya. Oke, itu kurang lebih ya. Mungkin yang bisa kita perhatikan ya salah satunya ya tadi ya kita udah bicara mengenai properti ya mungkin nanti teman-teman bisa lihat ke perbankan juga. Perbankan juga udah mulai di mana kalau BBCA sih udah pasti teman-teman udah telat ya. Tapi memang kita nggak terlalu memperhatikan BBCA juga waktu itu. Ya, ini adalah daerah di mana sebentar ya. Teman-teman kalau mau lihat zonanya, dia kan udah balik ya sebenarnya. Dia udah balik sampai ke 61,4. Enam satu koma delapan sudah pullback ke daerah situ. Jadi ini kalau dia naik ya teman-teman bisa lihat ada gap kan. Gap ini pasti akan ditutup. Itu gampang banget untuk ditutup ya. Saya salah sebentar. Benar nggak? Oke ya. Nah, gap ini pasti akan ditutup. Sebentar. Sepertinya saya salah menariknya. Sebentar. Oh, benar. Ya. Ini ada gap. Ya, jadi kalau lu udah punya BCA ya udah, teman-teman, ini gap ini pasti akan ketutup. Oke, dia udah turun kan? Nih ya, turun sampai ke 61,8 bener ya. Oke, nah ini udah turun, sudah naik. Ini memang kita nggak terlalu memperhatikannya karena ya kita nggak berpikir sih apa namanya maksudnya ini udah big cap ya mau ngapain lagi gitu ya. Kita udah pernah untung di daerah sini. Saya nggak tahu teman-teman ambil nggak ya. Kalau ambil eh, ya udah, teman-teman udah tahu, tinggal follow the trend aja. Nanti eh, udah tahu katalisnya, tunggu ketok palu. Nanti mungkin Bank Indonesia juga akan ketok palu lagi. Ini ini udah jelas apa udah tinggal ngelanjutin trend doang. Ya, nah kalau lu mau buy, lu udah mesti buy on breakout. Ini udah nggak bisa buy on pullback. Jadi dia buy on breakout, breakout dulu. Lu mau cari pullbacknya lagi ya, tunggu dia setelah dia boss ya, breakout structure. Kemudian habis itu lu baru bisa gambar lagi um, pullbacknya dia kira-kira akan sejauh apa. Ya ini perbankan, kemudian habis itu mungkin teman-teman dari kemarin tuh ada yang bilang bank digital ya, bank digital segala macam ya. Ya oke lah, lu bisa perhatikan itu. Tetapi untuk katalisnya yang nggak ada. Jadi karena itulah makanya kita nggak terlalu memperhatikan bank-bank digital lagi ya, gitu ya. Oke. Nah kemudian untuk saham-saham teknologi itu masih bisa teman perhatikan karena dia belum bergerak. Itu biasanya akan nyusul tuh. Ya begitu ada konfirmasi, kemudian tidak ada mainan lagi, itu biasanya akan nyusul mereka. Jadi ada beberapa saham teknologi yang kita perhatikan kan. Salah satunya adalah WiFi, Do ya, Do. ah. Kemudian MTech juga teman bisa perhatikan, apalagi kalau video itu sudah eh, kabarnya sih sudah masuk ke pipeline-nya Bursa Efek Indonesia ya. Nah itu kalau misalnya dia udah ada corporate action seperti itu biasanya masih akan di maintain gitu ya. Kemudian habis itu SCMA dari videonya juga udah mulai ada keuntungan yang masuk ya. Yang paling fenomenal itu adalah
pemasukannya si MTech atau pendapatan yang diraih oleh si MTech yang sampai 1.000 lebih ya. Dan saya udah mencoba untuk mencari-cari sebenarnya clearnya di mana gitu ya. Clearnya di mana sampai dia bisa naik setinggi itu gitu kan. Kemudian habis itu satu saham yang satu itu ya anaknya perusahaannya si MTech itu adalah IPO terbesar di Indonesia ya itu juga teman-teman bisa perhatikan karena sudah mulai story-nya sudah mulai story turnaround ya jadi kalau dia udah story-nya udah mulai story turnaround nah itu sesuatu yang asik gitu loh buat kita ikutin ya jadi bukan pada saat hype-hype-nya itu ya ya enggak saya nggak sebut Pak. Ya, jadi jangan sampai apa kita cuman ngikut saham itu cuma karena hype, karena karena euforia yang di market terus habis oh ini harus ikut ya enggak. Ya, makanya kenapa kalau di frameworknya kita katalis itu penting banget, story-nya itu penting banget, narasinya itu penting banget gitu. Kalau enggak, ngapain itu loh kita masuk situ? Apa yang di gini, omongan kita kan gini, selalu kita bilang kan, ikut market maker, ya. Market maker itu kan tidak berlaku seperti kita kan. Oh, ada yang menarik di sini, ayo ikut-ikut gitu kan. Tidak begitu kan. Ya, dia akan menugaskan 1.001 orang analisnya untuk menganalisa dulu. Ya, habis itu baru dia gelontorin uang. Betul nggak? Nah, kalau kalau lu merasa market maker yang seperti itu, maka ya udah do your homework gitu loh. Ada PR-nya yang lu mesti lakukan. Ya nggak bisa tiba-tiba bilang, oh yang penting udah gue tunggu aja mana yang ramai, kita ikut gitu. Kan nggak bisa. Ya itu sebabnya kenapa di komunitas kita susun dulu PDF-nya. Itu PDF-PDF itu kita bagi dulu. Jadi story-nya lu udah tahu gitu. Ya, story-nya kita kita sedang 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 ngejar apa gitu loh. Contoh misalnya ya, ini belum ya, belum 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 ngapa-ngapain ya. Contoh misalnya kayak pizza gitu. Ya, ada story di baliknya gitu. Jadi bukan bukan cuman gara-gara hype KFC gitu kan. Oh, maka gua ikut KFC. Kenapa? Karena anaknya Haji Islam apa Isam ya, Isam ikut di situ gitu. Oh, gara-gara itu udah habis itu gue ikut aja. Kan nggak bisa kan? Lu mesti PR dulu kerjain gitu loh. Kenapa anaknya itu mau ikutan? Apakah karena anaknya nggak ada kerjaan, gabut gitu ya? Bapak gue punya uang banyak gitu. Ah, udah KFC kayaknya enak nih kan anak gue tiap hari makan di situ kan. Udah gue beli aja. KFC kan nggak bisa begitu ya. Betul nggak? Ya, lu lihat gini ya. Mungkin teman-teman ada kenal orang-orang kaya gitu. Kita nggak usah bilang konglomerat deh. Orang-orang yang kaya gitu. Orang kaya kaya ini kayanya itu bukan karena ini ya karena dapat warisan dari orang tua ya. Tapi memang karena dia meniti dari nol ya. Lu lihat pada saat kita mau ngajakin dia untuk melakukan investasi, ya apakah segampang itu dia ngeluarin uang? Hmm? Enggak kan? Lu mesti memberikan keyakinan sampai A sampai Z ya. Kalau dia udah yakin baru dia mau keluarin uangnya. Benar nggak? Ya kalau enggak dia nggak bakalan mau keluarin uang. Gitu kenapa? Karena dia tahu bahwa betapa susahnya dapetin uang itu. Karena itulah makanya kalau dia keluarin uang, dia mau ada uang yang balik lagi lebih gede dari itu. Ya, paham kan? Ya demikian juga market maker, demikian juga smart money, demikian juga fund manager. Dia nggak mungkin segampang itu. Oh, gue taruh uang ya di sini ya. Dia kan mesti mempertanggungjawabkan nama baiknya, ya atau oh, bilangnya apa ya? Apa? Ya intinya nama baiknya dia agar orang tetap tetap percaya sama 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 mereka kan mau menaruh uangnya di reksadana mereka. Kalau nggak mana mungkin. Gitu. Itu namanya market maker. Jadi nggak mungkin semudah itu dia ngelontorin uang gitu. Nah kalau lu tahu market maker tidak mungkin semudah itu ngelontorin uang, maka ya lu juga sama. Gue tidak mungkin semudah itu untuk mengambil sebuah posisi di emiten hanya karena katanya. Gitu kan. Jadi yang gue harus lakukan adalah gue research. Ya kan? Zaman now itu sebenarnya udah sangat mudah untuk melakukan research dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu saya masih pakai Google, saya masih pakai Google ya untuk ngumpulin semua apa namanya semua informasi-informasi. Kemudian habis itu saya harus ngelola sendiri. Zaman now kan udah nggak perlu kan? Lu tinggal bayar 300 sekian ribu, 20 US dollar.
ya 20 US dollar, nah lu bisa pakai itu. Memang makanya yang saya bilang kan, cuman agak ini aja sih, yang 5.0-nya itu agak beko sih. Ya, tapi jujur ya teman-teman, kalau udah pakai 5.0 pasti teman-teman bisa berasa lah. Karena kita dari dulu pakai 4.5 ya, itu jauh lebih pintar dibandingkan dengan sekarang gitu. Entah kenapa ya. Oke, ini MTech kenapa investasi? Oh, oke. Oh, oke ya. Jadi ini tanggal akuisisi. Oh, ini sebenarnya berarti nilai investasi, laba atas investasi tapi bisa sampai setinggi itu 2,3. Oke ya. Tapi dia nggak ngomong ya. Itu benar-benar dari BL apa bukan sih? Karena kalau dari BL itu mungkin karena penjualan penjualan sahamnya kali ya. Sehingga dia dapat sekian ya, 2,3 triliun ya. Nah, kalau benar itu, teman-teman bisa bayangkan ya. Berarti kan dia sudah keluar, ya sudah keluar sekian juta lot, ya juta lot saham dan mendapatkan keuntungan segitu. Nah, teman-teman bayangkan ini berarti kan sebenarnya kita bilangnya apa ya? Em, eh, ini adalah exit strateginya, ya. Itu adalah exit strateginya mereka. Oh, belum jual malah ya? Loh, belum jual kenapa dimasukin? Berarti jadi aset dong. Kalau jadi aset harusnya tidak ini dong. Padahal nanti tanya di situ ya, tanya di grup ya. Ini lagi kita bahas nih, Pak. Ya, ini kalau berarti dia ini kalau ini cuma investasi doang tapi bukan aset. Tapi itu laba atas investasi. Ini agak aneh ya. Maksudnya kalau dia belum jual, tetapi dimasukin dimasukin menjadi laba, ini memang agak aneh sih ya. Jadi ya teman-teman butuh hati-hati juga sama si MTech ini. Nanti saya search lagi deh lebih jelas lagi. Soalnya ini agak-agak aneh sih soalnya dia masukin eh, apa harga selisih nilai wajar dan harga pasar, tetapi itu belum dijual, ya kan? Nah, itu makanya. Berarti kan harusnya harusnya lu kalau misalnya mau masukin menjadi laba, lu harus sudah pegang cash kan, bukan pegang aset kan. Ya kan? Kalau dia pegang aset, harusnya itu menjadi apa? Tambahan di asetnya, bukan tambahan di labanya. Tapi ini dia bilangnya laba bersih loh, naiknya setinggi itu. Ya, artinya kalau dia belum jual itu kan harusnya bukan ini, belum laba dong. Sama kayak kita kan, jadi kayak floating profit kan. Floating profit masa diakui sebagai laba bersih kan tidak eh, kayak tidak bisa dilakukan seperti itu. Tapi nanti coba deh ya coba kita cek lagi ya. Saya bukan orang fundamental yang gimana-gimana ya. Oke, baik. Oke, teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Kita coba ke ini deh. Ada pertanyaan nggak? RCC itu RCC. Nanti kita cek itu ya, Pak. Saya mesti cek dulu nih. Ini kemarin kalau nggak salah Pak Daniel udah bahas kan ya? Hah? Tapi gerakannya begini, Pak. Nah, ADMR terakhir itu siapa ya? Bu Hana ya. Bu Hana share ke kita kan, ada kasus korupsi. Ini nggak tahu nih. Ini butuh kita perjelas ya. Jadi kalau sampai dia kena kasus, sebenarnya dia punya teknikal udah enak nih. Udah bagus banget nih. Lihat nggak? Oh, ini hari ini udah kena nih. Nah, ini gara-gara ini kan hari ini karena berita untuk korupsinya kan, udah kena nih 61,8. Sebenarnya udah masuk ke area baik kita nih. Cuman ini masalahnya adalah penurunan ini karena kasus korupsi itu. Volumenya sih nggak tahu gede sih. Ini butuh ini. Apa butuh semua ya? Wah, berarti bisa jadi itu kena tuh. Karena yang dipanggil itu, oke. Nah, ini kenapa baru bereaksi sekarang ya? Dan itu sebenarnya kasus sudah lama loh. Kasus dari tahun 2000 berapa gitu ya. Dia baru dipermasalahkan sekarang. Itu yang gara-gara ini loh. Gara-gara pembelian minyak untuk perusahaan di Pertamina. Kelihatannya ada permainan gitu ya. Ya,
ya kita nggak tahu sih ya. Nanti kira-kira segonjang-ganjing apa. Tapi ini sudah masuk. Ya, katalisnya cukup negatif, tapi harganya sudah masuk. Nah, ini teman-teman perhatikan aja ya. Biasanya kan nanti ada klarifikasi, kemudian habis itu udah selesai. Ya, diskon ya. Nah, diskon. Ya itu makanya. Ini sih udah masuk nih. Ya, tapi berani nggak kita masuk. Ya karena katalisnya kayak gitu. Penurunan ini karena karena berita itu kan. Ya itu cuma itu aja sih. Ya, kalau misalnya berani ya kita udah mulai ambil. Ya. Jadi udah tinggal based on technical ya. Based on technical, stop lossnya di daerah situ, udah tinggal hitung position sizing, ambil. Gitu. Karena memang kalau secara katalis, ADMR, ADARO, segala macam itu memang eh, eh, potensi beggarnya kita gitu loh. Potensi beggarnya kita. Karena kita tahu apa yang kita sedang memprice ini tuh kan. Ya, saat, ya tahun bauxit lah ya. Pokoknya teman-teman tinggal cek aja di situ. Iya, makanya. Ya tinggal kita lihat aja pada saat kalau dia mulai turun, ya kalau dia turun, kita tinggal lihat volumenya. Kalau volumenya itu masih ikutan tambah besar, ya berarti ya udah sementara kita nggak ikut. Tetapi kalau misalnya pas turun, volumenya ternyata kecil, apalagi kalau penutupan dia bisa kena shadow, mungkin itu bisa menjadi itulah ya apa sinyal untuk kita buy. Tapi kalau enggak, ya udah lebih baik eh, apa buy on breakout. Karena ini oke ya, nih teman-teman ya saya buang dulu ini ya. Oke, teman-teman lihat ya, strukturnya itu sebenarnya ini. Jadi selama dia tidak break ini, tidak break 920, ya benar ya. Tidak break 920 ini sudah minornya sudah uptrend. Ya, ini high. Oke, ini ini low, ini high. Ini bawah, ini adalah air low. Terus atas, ini adalah air high. Terus naik, ini adalah air low. Ini adalah air high. Ini adalah air low. Nah, oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya strukturnya, artinya kalau dia tidak break 920, ini masih masih tetap uptrend. Ya, trennya tetap masih up. Gitu. Kalau dia trennya masih up, ya sudah. Ya, tinggal kita lihat ya antara technical dan katalis itu kuatan mana. Ya. Jadi kalau harga itu pasti akan bereaksi. Nah, reaksinya seperti apa? Ini yang butuh kita kita konfirmasi. Bagaimana konfirmasinya? Kita mau lihat candlenya itu mulai mengecil. Jadi momentumnya itu mulai mengecil. Ya artinya ya sebenarnya ya udah sekalian dimanfaatkan katalis itu untuk dapetin harga murah. Ya kita bisa ngeliat ya seperti itu. Jadi candlenya itu harus mengecil. Jadi kalau besok nggak boleh candle sebesar ini lagi. Candlenya harus mengecil, volumenya mengecil, candle mengecil lagi, volume mengecil, candle mengecil, volume mengecil. Jadi artinya ya balik lagi ke sini. Ya zonanya kan adalah dari 1025 sampai ke 1060 kan. Ya, dari 1025 sampai ke 1060. Nah, kita mau lihat dia berada di situ dengan candle kecil. Ya, apalagi di situ kan ada trendline lagi kan, trendline dari bawah tuh. Ya, kena satu, kena dua, kena tiga. Ini harusnya cukup kuat. Jadi turun ke golden zone-nya itu juga ada di daerah trendline. Ya, tinggal lihat aja. Kalau misalnya dia tidak kenapa-napa, ya sudah, tinggal kita ambil. Ya, tinggal kita ambil sesuai dengan setupnya. Oke, ini ada MR ya. Habis itu udah teman-teman tinggal hold lah. Ya, tinggal ikutin aja update-nya. Karena ini kuartal keempat mulai. Ya, kuartal keempat ini udah bulan apa? Ini bulan Agustus, September itu sudah kuartal ketiga selesai. Ya, jadi artinya Oktober sampai ke Desember itu sudah mulai operasional. Udah mulai operasional secara komersil. Ya, oke. Nah, ya, ini ADMR yang di Kaltara ya. Kalau ADMR ya, kalau Indi ada di eh, Kalimantan Barat. Ya, oke. Jadi ini ya teman-teman lihat ya. Tinggal perhatikan ya karena udah di daerah kita baik. Oke, kemudian habis itu tadi apa?
Tower dan Cleo. Cleo ini habis ini kayaknya nggak ngapa-ngapain ya. Kita kan udah selesai juga sama dia ya. Oke, teman-teman lihat Cleo ya. Kalau Cleo kita mau ambil di pullback, sebenarnya ini udah daerah pullbacknya nih. Bener nggak? Iya, ya. Dia udah di daerah pullbacknya. Cuman ya itu yang tadi yang kita kita bilang ya. Katalisnya itu nggak nongol habis habis corporate actions, kemudian habis itu tidak nongol lagi. Ya tidak, ya pokoknya udah sepi aja lah. Udah benar habis corporate actions dapat uang selesai gitu loh. Ya ini. Ya karena itulah makanya udah kita udah nggak terlalu ngeliatin Cleo lagi. TWR juga sama. Ini kan sebenarnya saham yang nggak terlalu liquid ya. Ya ini kan gara-gara kemarin diakuisisi apa ya saya lupa. Oh bukan dia, bukan dia. Sorry, itu Tower Bersama. Ya. Tower Bersama itu adalah Tebik ya. Ya ini ini saya nggak tahu katalisnya kalau yang ini ya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja kan ini adalah kometnya ya. Satu, ini low, ini high, udah break, ini dua, ini satu, ini dua, ini tiga. Berarti ini ngambil empat ya. Ini harusnya udah mulai empat nih. Oke, ini berarti sekitar 680. 680 teman-teman ambil. Cuman ini saya mau ingatkan ya. Setahu saya TOER itu jalannya itu memang lelet. Jadi lu jangan ngarapin sesuatu yang besar yang bisa apa tuh gitu ya kecuali memang dia ada corporate actions. Kalau dia nggak ada corporate action, ini memang saham yang terkenal dengan lelet. Lah. Karena kita udah pernah itu ya, kita udah pernah trading kan ini waktu dia diakuisisi, enak jalannya. Ya, tetapi setelah ini ya, ini dari sini nih, ya, tetapi setelah diakuisisi ya udah begitu aja gitu. Gitu. Ini cuman itu aja TWR ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan aja. Oke, tadi di ini apa ya? Ini udah beli beli apa, Pak? SMRA udah ya. SMRA tadi udah kan SMRA ya? Udah, terus ini mau beli apa sih, Pak? Ini apa? Bris. Udah lama nggak lihat saham ini ya? Coba kita lihat. Oke, ya, nih teman-teman lihat Bris ya. Oh, ini mah udah lewat. Udah lewat, Pak. Ini belinya kan harusnya daerah sini. Ini kalau saya udah gambar, berarti saya udah pernah bahas ini. Ya kan? Ini adalah daerahnya. Nih, biar lebih jelas. Benar kan? Nah, ya, dia huh, udah pullback, udah kelar nih. Jadi kalau dia naik, udah ini udah tinggal naik doang. Ini udah selesai. Jadi kalau teman-teman mau beli, memang katalisnya bagus ya. Ya berarti lu buy on, breakout udah. Ini ya, ini buat swing udah TP. Ini buat swing udah TP ya kita baru masuk di daerah 3.000. Ya berarti lu buy on breakout. Ya ini, lihat ya teman-teman dia udah turun kan? Ya udah turun ya berarti kan lu udah dapat barang ya. Dia kan udah swing ke situ kan. Udah dapat barang ya. Ini udah TP1 nih, daerah 3.000 ya. TP2-nya di daerah 3.200. Kayak kalau memang katalis masih bagus, berarti kan orang yang beli di bawah udah tinggal trailing stop ya. Kalau teman-teman baru beli di daerah situ, ya memang resikonya adalah beli agak mahal kan. Kayak orang bilang apa buy high sell higher kan. Nah, udah kayak gitu aja. Berarti teman-teman buy on breakout. Ya, buy on breakout. Biasanya di breakout itu nanti akan ada pullbacknya. Nah, tinggal ukur lagi nanti pullbacknya kira-kira ada potensi pullback kemana. Tapi kalau enggak, katalis kuat sekali, maka dia akan langsung jalan. Gitu. Tapi yang kita lihat dari BRIS ada hubungan sama ini enggak ya? Suku bunga syariah sendiri apa enggak ya? Enggak ya? Atau harusnya sama ya? Suku bunga syariah maupun suku bunga yang tidak syariah kan tetap ini ya, tetap ikut Bank Indonesia ya. Oke, ini kurang lebih ya. Jadi artinya kalau Breeze punya katalis cukup kuat, teman-teman cek aja ya. Saya nggak ngecek lagi soalnya. Ya berarti kan dia ada potensi untuk lanjut.
Kalau tidak, berarti masih ada potensi untuk pullback. Nah, untuk tahu pullbacknya sampai kemana, ya berarti teman-teman harus tunggu high-nya. High-nya terbentuk, baru lo bisa tarik lagi. Kita mau lihat ada golden zone lagi nggak di daerah situ. Gitu. Tapi kalau katalisnya kuat, berarti ini lanjut. Gitu aja. Ya, ini untuk brace. Terus habis itu MMLP. Ini kayaknya MLLP setahu saya ini bukan saham yang liquid ya. Bener nggak ya? Lot size-nya juga kecil-kecil ya. Ya, ini kan sudah dibeli sama MMLP itu dibeli sama siapa? Astra ya? Bener ya? Akuisisi, siapa yang akuisisi MMLP ya? Eh, iya, Astra ya, bener ya? Oh, udah ya, udah kelar kan? Ini udah kelar, ini udah pricing untuk akuisisinya. Teman-teman udah bisa lihat ya. Lagian nggak liquid juga sahamnya, jadi nggak mungkin kita tradingkan juga. Mungkin ya kalau lu beli di pasar nego mungkin bisa. Tapi ini udah kelar. Untuk akuisisi, untuk pricing untuk akuisisinya udah selesai. Ya dia udah price in, jadi lu nggak usah ikut lagi. Kecuali dia ada katalis yang berbeda. Ya ada katalis yang lain, nah mungkin teman bisa ikut. Tapi kalau lu cuman untuk memprice in katalis untuk akuisisi, udah kelar dia. Ya udah selesai. Jadi kalau kita masuk, ya ini sebenarnya bakalan kena likuiditas. Jadi lu akan jadi likuiditas untuk mereka keluar, ya. Dan ini juga kelihatan kan? Ini adalah UTAT. Jadi UT, UTAT, ya tinggal lu tunggu aja ini kalau dia turun, ya LPS, ya LPSY ya di daerah sini LPSY, SOW. Kalau dia nggak ada katalis lagi, ya udah ini bakalan tambah turun ke bawah. Tapi kalau dia ada katalis, maka ini jadi spring. Ya, teman-teman bisa lihat kayak misalnya contoh AMRT. AMRT kan begitu. AMRT kan begitu ya. Waktu itu kan saya tarik balik ya. Kita tarik balik untuk jadikan watchlist lagi dia. Udah, ya. Apa yang kita lihat di situ? Ya sama nih, teman-teman lihat. Oke, ini. Nah, ini adalah utat. Ini adalah utat. Ini springnya itu loh, springnya distribusi. Ya, kemudian habis itu LPSY, terus habis itu ini harusnya SOW. Jadi artinya kalau dia tidak ada apa katalis baru, maka ya udah ini dia akan turun bawah. Tapi kalau dia ada katalis baru, dia akan balik lagi. Kemudian habis itu ini akan ada minor uptrend untuk kembali naik. Tapi kalau tidak, ya udah ini sesuai dengan strukturnya ini distribusi, kemudian habis itu turun. Ya, ini salah satu sebab kenapa saya tarik balik AMRT balik lagi ke watchlist. Ya, walaupun ini udah naik kok, ya, ini udah naik dan lain sebagainya. Udah teman-teman udah ngambil aja profit berapa gitu ya. Saya ngambil AMRT profit 5 ya, 5%. Ya, karena saya ngeliat kayaknya gejalanya tidak terlalu bagus ya. Ya udah. Jadi kita sabar aja menunggu. Ini jadi watchlist memang bagus. Ya memang bagus secara fundamental segala macam memang bagus. Oke? Ya, nah cuman untuk teknikalnya kita masih agak ragu ya karena dia agak ragu kita tarik balik untuk jadi watchlist. Ingat seperti itu ya. Karena ini bisa jadi SOW. Jadi cuman apa namanya cuman dead cats bounce kemudian habis itu kembali turun gitu. Karena katalis itu kita mau lihat kan, dia kan sebenarnya udah buka di pasar apa pasar Filipina, pasar Malaysia, sebenarnya dia udah buka. Cuman kok kayaknya pemasukannya tidak wah-wah banget ya, walaupun Filipina udah 100 toko ya, tapi nggak wah-wah sekali gitu. Apa ini ya, em, saingan di sana cukup ketat ya, gitu. Ya, MRT, MIDI kan sama aja. Cuman MIDI itu nggak liquid. Ya, kenapa kita ambil MRT induknya? Ya, karena lebih liquid aja gitu loh. Ya, tuh, gitu. Oke. Em, oh, masih ada satu saham ini ya, DLD. Ini sahamnya Pak Lo ya. Apa yang mau kita lihat di sini? Nggak ada, Pak. Ya, kelihatannya ini kan masih downtrend ya. Ya, trennya kan masih turun ya. Ini kayak teman-teman kalau lihat Adaro ya.
Ada orang kurang lebih begini. Ya, cuman dia turun masalahnya. Nah, ya. Sekarang yang kita butuhkan adalah konfirmasi. Ini springnya kah? Bentar, bentar, bentar. Ya, saya gambarin dulu. Nah, ini springnya kah? Ini itu mungkin bisa lihat dari weekly. Ya, ini springnya atau enggak? Ya, tinggal tunggu aja itu. Kalau dia spring, memang ya katalis kan properti kan lagi kuat-kuatnya ya. Kalau dia spring, berarti teman-teman tinggal nanti akan nunggu di sini akan ada minor uptrend. Ya, tunggu itu aja. Ya, kita harus ngomong teknikal ya, karena saya nggak riset sama sekali di LD. Ya, nanti kita coba deh. Saya tambahin dulu ya. Ya, kalau itu spring, maka teman-teman lebih baik tunggu minor uptrend yang terbentuk di daerah situ. Ya, dia akan balik lagi, dia akan balik lagi ke area area range ini. Trading range ini dia akan balik lagi. Kemudian habis itu nanti lu akan lihat ada high low. Ya, akan ada comeback daerah sini, ya, baru kita ambil gitu. Ya, tinggal konfirmasi aja gitu. Saya sih percaya ya kalau Pak Lo itu berani ngambil, saya nggak tahu udah keluar belum dia dari sini. Kalau dia belum keluar, ya sudah fundamental kita pinjam aja. Oh, mungkin ada sesuatu yang baik di sini. Ya tinggal teman-teman research apa yang dilihat sama Pak Lo, apakah cuma benar-benar angka-angka di fundamental atau seenggak atau mungkin dia manajemen sudah hubungin dia atau dia udah berbincang-bincang dengan manajemen itu, lu ke depan mau ngapain sih gitu di sini ya nanti mau ngapain, nah, mau ngapain, nah, mungkin dia udah ngomong seperti itu ya. Artinya kalau lu udah dapat saham lebih dari 5% kan kita berhak ya untuk nongol di itu kan, untuk bertanya ke manajemen kan, bener gak? Gitu kan sebagai pemegang saham 5% gitu loh. Ya nggak tahu DLD dia pegang berapa ya? Harusnya sih udah di, di atas 5 nggak ya? 6,62%. Gede loh. Ya, jadi pasti pasti dia berhak untuk mendapatkan informasi. Ya, tapi ya eh, kita kerjaan PR kita lah. Jadi nggak cuman depend gitu kan? Kan karena em, time horizon-nya Pak Lo kan jauh ke depan kan. Bahkan mungkin saja dia nungguin dividen gitu kan. Sambil apa nunggu sahamnya naik dan lain sebagainya. Bisa aja kan kita trader, kita nggak mungkin time horizon kita nggak sampai segila itu gitu. Ya kan? Gitu aja ya. Jadi artinya teman-teman bisa eh ini berarti kan kita sedang memprice untuk pemotongan suku bunga ya. Lu kalau misalnya menunggu suku bunganya The Fed, oh jadi turun ya, wis udah selesai. Ya itu udah pasti di price in semuanya. Ya ambil contoh misalnya kayak tadi ya MM, MMLP. MMLP kalau lu masih memprice in untuk akuisisi si Astra udah selesai dia. Itu udah kelar. Sama kayak misalnya BRMS. BRMS lu masih melihat lihat oh ini gue sedang memprice in untuk eh, apa komoditas emas yang begitu tinggi itu udah kelar juga. Ya itu udah selesai ya. Atau teman-teman mungkin lihat SSI aku memperhatiin untuk masuknya si Jarum sama si Barito itu udah kelar. Ya itu untuk katalis-katalis itu udah selesai. Lu nggak usah kejar itu lagi. Karena itulah makanya kalau lu kerjain PR-nya, lu kerjain PR, kita bisa memperhatiin duluan, kita bisa tahu duluan. Kalau lu nggak kerjain PR-nya, maka ya udah berita itu nongol, ya itu berita yang itu yang lu kejar. Padahal itu sudah market discount everything. Ya, kalau bahasa kerennya itu pricing in, sudah di price in oleh market. Berita itu nongol, udah di price in oleh market. Ya, nanti pasti bertanya kan, lah kalau gitu kan gue sebagai retail mana ada gue punya modal setinggi itu. Bagaimana cara gue mencari data-data itu sehingga gue bisa kayak market maker dan mereka kan punya modal dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ngomong begitu, saya hari ini mau membantah teman-teman. Saya bisa kok. Ya, asal teman-teman mau data itu banyak sekali di pasaran, tinggal lu mau nggak itu loh, ya ngumpulinnya. Memang butuh effort. Namanya lu apa modalnya cetek kan.
Ya kalau lu modalnya gede, ya lu buy, lu sewa aja belum berterminal. Tapi karena kita enggak, ngapain ya, modal kita cuman segini, lu buy belum berterminal sebulan apa sampai 1.000 US ngapain gitu kan? Ya, nah kalau lu udah tahu keadaan lu begitu, maka ya udah effort lu agak kencengan dikit gitu loh. Ya agak-agak, ya mau nggak mau lah kita ngumpulin data itu semeter sebar di mana-mana. Ya tersebar di Indonesia itu, nggak ada data itu semua kebuka. Ya data itu kebuka, cuman bagaimana cara lu ngumpulin itu, kemudian habis itu lu olah. Ya lu olah menjadi sebuah PDF gitu. Ya lu olah, ini ini jujur saya dulu nggak ngolahnya kayak gitu. Ya saya dulu, cuma mencatat, 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 kemudian habis itu ya udah saya tinggal saya tinggal itu aja, apa ya, eh, ya saya tahu sendiri aja udah gitu loh ya. Dan teman-teman lihat itu kan lebih ke arah apa namanya, lebih ke arah teknikal dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, setelah mengumpulkannya contoh misalnya yang, eh, sebentar ya, ini contoh saja, contoh apa ya, ya jangan terlalu terbuka. Oh ini contoh yang jelek aja ya. Ya saya coba kasih, kok nggak ada ya. Ya udah, contoh aja ya. Ini cuma contoh doang. Teman-teman jangan liatin ini ya, karena pasti jelek. Ya ini dulu karena siapa ya? Pak Kris ya. Ya nih teman-teman bisa lihat ya. Ini misalnya Imas. Kalau teman-teman bisa kumpulin kayak gini, kan enak ya. Bener gak ya? Bacanya juga enak. Kemudian habis itu tinggal kita lihat ya teknikalnya apa yang mau kita lihat gitu kan. Kayak gitu kan enak ya. Bener gak? Bacanya juga semua jauh lebih, karena dikumpulin jadi satu. Ya, kalau kalau saya udah ya, saya buang aja ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi ini adalah tugas kita. Ya, tugas lu retail. Kalau misalnya lu mau, udah dikumpulin begini, lu bayar mahal gitu. Yang dikumpulin begini aja sebenarnya kurang banget ya, tetapi itu udah jauh dari cukup buat kita retail untuk melihat apa yang sedang kita price in. Ya, makanya kenapa saya bisa bilang kuartal keempat dan 2026 itu akan jadi tahunnya bauxit. Ya kenapa? Karena kita lihat, arahnya itu udah mulai ke situ. Ya kemudian memang pola di Bursa Efek Indonesia itu memang salah satunya, lu mau cari beggar itu pasti ada di daerah sumber daya gitu. Karena itulah makanya kalau itu sebuah pola, makanya gue nggak mau ketinggalan dong. Ya, dan gue mau mendeteksinya sebelum itu terjadi. Ya ambil contoh misalnya kayak BPKP. BPKP kita tahu itu turnaround, sudah kita cium baunya itu udah dari lama, ya kan? Nah, tetapi kan baru-baru ini kan mulai terjadi. Kemudian habis itu masih jelek sekali. Ya, itu bisa lihat kayak BPKP ya. BPKP juga kita punya kok, em, apa sih namanya? Nih BPKP. Ya kalau saya udah kumpulin begini kan enak ya. Ya, saya bisa bercerita gitu loh. Ya, teman-teman juga bisa bercerita. Jadi story-nya udah clear banget ya, turnaround story, laba laba kembali setelah rugi besar. Ya udah kita. Tapi market melihat ini awal pemulihan ya, belum business as usual. Kenapa? Karena ada NPL yang, gede, gede banget. Ini NPL 10% lebih. Kemudian habis itu ini, yang kita mau lihat itu adalah NPL-nya turun, NPL netnya itu turun, sama jumlah dana pihak ketiga itu mulai naik. Ini yang sedang kita mau update kan sekarang. Ya Q3, Q4-nya itu kira-kira bisa nggak? Kalau bisa, ini story turnaround-nya pasti akan terus menguat. Ya, nah ini kan dia udah mulai keluar ya. Nanti teman-teman tinggal update, untuk ini ya katalisnya. Dia sudah mulai terbitin lagi obligasi. Ya, obligasi itu setinggi apa? Lu tahu siapa yang akan beli obligasi itu? Kita udah tahu ya obligasi, eh, BPKP 2025. Nih, ya ini 1 hari yang lalu dia udah, nawarkan obligasi 2,86 T. Kita udah tahu siapa standby buyernya.
Ya, dan lu tahu pasti siapa standby buyernya. Dengan 2,86 T, ya ini pasti dia akan punya inilah ya, punya bargaining power untuk nurunin NPL itu pasti akan tinggi. Ya kan? Ini kayak gini. Jadi teman-teman tinggal update. Ya, update. Ini kalau kita udah ini, nah ini yang kita mau update itu apa margin bunganya, berarti untuk NPM-nya itu harus NIM-nya, NPM lagi. Nah, interest marginnya itu harus naik, gitu ya. Nah, NPL-nya, CKPN-nya itu harus turun. Ya, jadi ini yang kita update. Utang terlalu besar, dari itu sampai 9. Tetapi kita tahu utang-utang gedenya itu ke siapa. Utang gedenya lebih ke arah induknya kan. Ini mungkin masih bisa kita, itulah ya, masih bisa kita tolerir lah ya. Ini yang mau kita lihat. Nah, valuasi PER dan PBV-nya mahal relatif terhadap EPS yang ada saat ini kan. Nah, otomatis kalau misalnya EPS-nya naik, berarti PER sama PBV-nya pasti akan turun. Cuman ini PER sama PBV bukan ini ya, bukan salah satu alasan untuk kita masuk ke situ ya. Nanti PBV mahal terus habis itu kita harus taking profit dan lain sebagainya. Enggak, kita nggak lihat itu. Ya, ini ya. Jadi kalau lu kumpulin ini kan enak ya. Ya bahkan kalau misalnya gue nggak tahu nih bagaimana cara ngitung ya, lu cari tahu dulu gitu loh. Bagaimana untuk menghitung NPL gross ya. Nah, apa yang harus gue lakukan? Kredit macet. Berarti kredit macetnya itu harus apa? Kalau kredit macetnya jangan jangan bertambah, tetapi kalau total kreditnya bertambah terus NPL-nya turun nggak? Jadi yang kita butuhkan dari BPKP adalah usaha dia untuk nambah kredit yang berkualitas. Jadi kalau kreditnya terus naik, maka otomatis NPL ini pasti akan turun. Gitu. Dia bisa nggak gitu kan ya, ini ya teman-teman tinggal tinggal lihat gitu. Jadi nggak ada rumus-rumus ini, kita tahu apa yang harus kita ikutin. Ya, kita retail memang iya. Lu pikir gue ahli perbankan? Enggak gitu kan? Karena gue bukan ahli perbankan. Karena itulah gue butuh tahu nih semua. Kalau gue mau ikut BPKP, ini NPL yang begitu tingginya, memang udah laba nih. Turnaround story-nya mah udah kecium banget. Nah, apa yang harus dia lakukan untuk nurunin NPL? NPL itu nggak bisa turun. Yang bisa dia lakukan adalah dia pergi cari kredit-kredit yang baru. Ya, sehingga kredit yang baru yang berkualitas itu naik, nah otomatis persentasenya pasti akan turun. Nah, kalau persentasenya turun, lu kira-kira market itu mulai paham nggak dengan bisnisnya dia? Ya, kira-kira likuiditas mulai masuk nggak ke situ? Ya, kayak gitu ya. Oke, ini salah satu contoh doang. Tapi ya kalau teman-teman mau lihat the next PCA, pasti bukan ini. Ya, pasti bukan ini. Jauh lah. Oke? Oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini begitu dulu lah ya. Ya, potensi BRMS kan kita udah bilang ya, apa, lu butuh cari katalis baru. Kalau sekarang untuk emasnya kita kita udah tahu itu udah price in. Ya, BRMS sih kita tahu waktu itu, kenapa kita masuk BRMS karena kita memprice in untuk pabrik-pabriknya yang baru ya, dengan adanya penambahan pabrik otomatis ada penambahan pendapatan, ditambah lagi harga komoditasnya naik gitu kan, sehingga ya udah double gitu. Jadi dia dia apa namanya, secara produksi dia naik ya, kemudian harganya dia naik sehingga dia mendapatkan peluang itu untuk dapetin income yang tinggi gitu. Nah, kalau itu sudah price in, ya lu butuh katalis yang baru untuk ngejar apa yang sedang di price in oleh BRMS ke depannya gitu ya. Oke teman-teman, oke, untuk hari ini saya pikir cukup dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Saya izin pamit ya. Thank you. God bless.